Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Potensi Manusia Menurut Pandangan Islam. Manusia dengan kondisi apapun pasti memiliki potensi yang luar biasa, tanpa terkecuali. Apakah ia lahir dalam keadaan normal atau dalam keadaan berkebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Buya Hamka menyatakan bahwa sebaik-baik bentuk yang disampaikan dalam ayat ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan kondisi fisik, tapi meliputi seluruh potensi yang Allah berikan, baik potensi lahir maupun batin. Melalui potensi inilah setiap manusia sesungguhnya dapat meraih keistimewaan dan kemuliaan dirinya manakala potensi itu dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun sebaliknya, jika potensi tersebut tidak diasah dan digunakan dengan sebaik-baiknya, justru itulah yang membuat manusia jatuh dalam kehinaan. Potensi merupakan bekal yang dapat digunakan manusia untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan hidupnya, dan tidak seorang pun manusia yang diciptakan Allah tanpa potensi yang memadai. Itulah sebabnya dalam ayat ini kembali ditegaskan, Allah tidaklah memberi beban kecuali sesuai kesanggupannya, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Prof. Dr. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa setidaknya manusia dianugerahi 5 potensi. Pertama yaitu potensi insting. Dengan potensi ini, manusia dapat memberi respon secara otomatis terhadap apa yang dialaminya, sehingga seorang anak dapat menangis ketika sedih, merintih ketika sakit, menjerit ketika takut, mempertahankan diri ketika terancam, atau tertawa saat merasa ada yang lucu. Potensi ini tanpa harus dilatih, insya Allah sudah langsung dimiliki oleh setiap anak yang terlahir. Kedua yaitu potensi indera. Bukan saja panca indera yang selama ini kita kenal, tapi juga meliputi indera keseimbangan dan kinestetik yang membuat manusia bisa berdiri, bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Nah, kemampuan indera ada yang dimiliki secara sempurna, tapi juga ada yang kurang sempurna. Namun bukan berarti ketidaksempurnaan itu lantas menjadi suatu kelemahan, lantaran tidak sedikit mereka yang tidak sempurna dalam satu sisi ternyata diberi keistimewaan pada sisi yang lain. Nah, untuk itu indera yang ada perlu dilatih agar bisa berfungsi secara maksimal. Ketiga itu ada potensi akal. Dengan ini manusia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, mengeksplorasi banyak pengetahuan yang semula tidak diketahui, sehingga dapat mengembangkan wawasan sekaligus menemukan cara dan solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Tapi potensi ini tidak muncul dengan sendirinya, perlu ada proses pembelajaran serta pelatihan untuk menstimulasi perkembangan kemampuan akalnya secara bertahap. Keempat itu ada potensi hati. Nah, potensi ini menjadikan manusia bisa merasa dan berempati, sehingga dengannya manusia bisa menghormati, menghargai, dan menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi orang lain. Selain itu, hati juga bisa menjadi filter atau segala bentuk kebohongan, karena hati itu bisa berdusta. Terakhir yaitu potensi agama. Potensi ini akan membimbing seluruh potensi yang ada sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Nah, memberikan batas yang boleh dan dilarang, sekaligus membantu manusia bangkit dari berbagai masalah yang dihadapi dengan keyakinan bahwa di balik segala kelemahan yang dimiliki masih ada Allah yang Maha Kuasa yang mampu menjadikannya mampu menghadapi segala macam ujian dan tantangan.
Tanpa potensi ini, seluruh potensi yang dimiliki seakan bisa menjadi tidak berarti, sehingga banyak orang yang mudah menyerah serta putus asa. Inilah sejumlah potensi yang bisa kita bangkitkan dari anak-anak, keluarga, atau teman-teman kita dalam kondisi apapun mereka. Jawaban atas kondisi mereka ada pada upaya kita, bukan pada kenyataan keterbatasan yang mereka alami. Allah telah memberikan setiap anak itu potensi, tinggal kita yang mau atau tidak untuk berusaha menumbuhkan dan mengembangkannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.